bicara amatengang si bawa atutungang, sebenarnya kita setiap malam itu mati. Makanya doa sebelum tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita bangun alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya bahasa Ogina itu terima kasih banyak puang taparewa nga atutunga kuri watu puraku tapamate. Makanya makin nabita an-naumu akhul maut, yaitu matin resitonganna masilas surangi si bawah amat yang. Tapi penting sampaikan, kenapa tidur itu dikatakan mati padahal dia hidup. Nah sabaya roruwe ang katelu. Yang pertama itu adalah ruh idofi. Ini yang diangkat pada saat orang tidur. Yang kedua ada namanya ruhul kadim. Inilah yang diangkat, diperjalankan pada saat orang mati suri. Kemudian ada namanya ruhul haya. Inilah yang digenggam oleh Allah ketika orang wafat. Makanya tahap pencabutan nyawa itu kan 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Orang tua dulu kalau melihat orang sakit, lomit atau malasa biasa maka daw ang kamo pa dua. Atau maka da cik di mani. Ya ko tau de na pahangi, maka dan kagapit tau talu nyawana. Padahal yang dia periksa itu sebenarnya perjalanannya. Jadi orang yang sakarat itu disentuh kakinya. Jadi kalau sudah dingin bagian lutut ke bawah, pasti mak batu tuh wetangnya. Keras perutnya. Di situ ada seperti jarum. Pada tuh jarumnya menrek. Kadang lewat kaki kiri, kadang lewat kaki kanan. Cari itu. Semua orang kalau mau mati tuh, cari itu. Itu seperti jarum begini lompat naik. Tapi itu toli lolo menrek. Ya kena dapi posie, pas di pusar, lewat 2 kali ketukan ke atas pusar kemudian kepek watange tomate ya tuh. Tapi ya kok itu junna posi enak tenang dena kepek watange ya na tutau ipalolang. Itulah orang yang mati suri. Jadi bedanya mati suri dengan mati di situ saja. Makanya orang yang memeriksa itu betul-betul harus tahu. Kecuali kayak medis di rumah sakit, magampang nasaba ang kapates na. Ya kok boleh kak dinerisang. Makanya kok kan kemana mau tuh tandrana. Saya cuma tidak bisa kasih tahu semua dalam saya mempelajari tasawuf itu hampir 15 tahun. Tapi indah hatam, sampai hari ini indah hatam. Kadang masih bertanya sama guru tak. Karena akhlaknya yang saya lebih banyak fokus. Jadi guru tak erona pak gurongang. Maka dia kalau komite tahu malasa apa mu peresah. Yang pertama ita ingat nah, ini hidung. Ya nadena si lampu ingat na tahu tandra itu. Jadi si lesera tu buku ingat na tahu tangana, leko tu tangana itu maka dia guru tak ya kopat tu letang siratal mustaqim. Itu nama masuk. Itu cuma istilah yang orang tidak mau buka. Padahal itu dalam tasawuf sebenarnya kata ya kopat tu letang siratal mustaqim nama ti bombang iritasi kan itu yang biasa istilah. Ya kini kan ini pahang. Ya sange letang siratal mustaqim ya. Ya ko bombangnya kadang ya nama raku kadang anak teh tandra ya tuh. Ya ko sile serang ingat na tandra toh. Makanya ta patiti lao tau. Ya ko denu le titi lao tau tala pesangi na buang, ta patiti lao bio, miringkan ke kiri baru lihat sampingnya. Ya ko tak bicangi ariwina tahu dena kandre ko lantai ya pas bagian di bawah ini yang di bawah sikunya ini. Ya ko dena kandre dena liwang do ngaso ya tuh. Ya kong ka tahu malasa na magala mo pa balik law kiri balik law kanan aja mo tamaselang madari ketomia tuh. Itu tandra. Sebenarnya kan yang paling pertama itu diperiksa rambut. Apa ya tulo emang tandrang. Iya ko lega iruh na ulo na te detu na magarese ko isapuro. Yan na nak kada guru ta pito ko atakalemu anu matemana mak bicara. Termasuk ulo tapi dewa poda mana ngero nasaba ang kanamu dan ali matu pakai beta. Itu dipakai. Ya kau nakarawai te ulot itu Imamul Ghazali mengatakan 40 hari sebelum kematian seseorang itu ruh rambutnya itu sudah dicabut. Tapi ya komeki maperesa amateangang periksalah di waktu sudah asar. Ya napura masam pajang asar ate baru betul. Kadang ujung kuku juga diperiksa. Tapi ya paling manasang itu hidung, kadang nggak natawe, kemudian rambut itu yang paling anu, kemudian dimiringkan. Kemudian itu untuk tanda. Tapi maki ya,
saya sedikit bahas. Dalam tasawuf, kenapa orang tidur dikatakan mati? Padahal ia tau matin roy kada na mati. Nah sebab memang tau matin roy ruhnya diangkat. Jadi maka dia itu mati. Tapi ia kau tau mati igenggam berarti dia ini parewa. Itu bedanya. Makanya itu ampai kau matin roy tau na katulu-tulu kama kita. Tapi mata aga na pakai makita tau katulu-tulu sehingga dia bisa melihat padahal matanya tertutup. Maka daki mata batin itu bukan. Itu adalah pandangan ruh idafi. Ia na tunang ka istilah ni kabatin. O kumana itu monro. Tapi dia bahas ya. Itu kan saya tidak lari ke situ kan ni kabatin. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah membagi. Jadi makanya kau tahu matinron katulutul kan dia bisa berada di alam lain. Lau Jakarta malau lisu pada alam kami konratin roy. Iya, boleh jupanda mak balanca noki pangkap monro. Padahal ya kau mangutu itu kadang 2 jam. Tapi 5 miman nek matinro napoli jupanda malolisu. Berarti ada alam bisa ditempuh dengan sekejap hanya dalam waktu yang singkat. Tapi ketika jasad, kan sekarang bisa dibuktikan dengan video call toh. Ya kong kata ko Jakarta na video call hanya sepersekian detik bisa sampai di sini. Ia tuh na pakai tau pandrite bangsa nana guru Teki Abdul Rahman Ambodale sehingga dia bisa berada 2 tempat dalam satu waktu. Tapi dia bongkar air. Nah sebab itu lari ke tasawuf. Makanya orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Istilahnya mati ya kini kau makadaki. Mati itu berarti terpisah antara ruh dengan jasad. Itu yang disebut dengan mati, meninggal. Makanya kan begini, ya kau nyawa si bawa tak kali si bawa makadaki tahu bicarogina. Kalau legai nyawa na te legai ruh na tahu makadaki kau tak kali makadaki wujud toh. Wujud. Ia kawatak ruhnya kita mengatakan warialah. Makanya angkayasa baca dong warialah. Itu baca dong ruh. Nah, nanti kita akan bahas ke dalam kenapa ada di sini. Ini nih yang kadang orang keliru memahami sehingga banyak yang menyalahkan. Sebenarnya orang yang meninggal itu hanya pindah. Jadi masarami watak kalewe siwawa rueh. Ruh itu kan hanya ditarik kemudian digenggam. Jasad ini yang hancur. Tapi ada di jasad itu yang tidak hancur. Itu pusat saraf yang disebut dengan tulang ekor. Itu yang tidak hancur. Nah, makanya ketika orang meninggal, itu yang tertutup usianya. Umurnya. Bukan kitab catatan amalnya. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan, Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ia panata tutu kita catatan amal natasi dia tahu nareko kama ilino. Berarti orang yang meninggal itu hanya usianya yang tutup. Tapi kebaikan tetap harus mengalir terus. Nah, ini yang banyak anak-anak tidak pahami. Sehingga kadang kalau orang tua sudah meninggal selesai persoalan. Padahal usianya yang tutup. Tapi buku catatan amal itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena amal yang dia sudah lakukan dengan amal jariah itu masih mengalir. Kebaikan anaknya masih mengalir. Makanya kan ada namanya syafaat pahala. Anak tamaki buah deceng, tamu-tamu malolongan. Itu dari situlah hadis Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu janji Nabi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya miko anak arwane sabaraki. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya Nabi itu kan berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku kelak. Makanya ada satu riwayat mengatakan ya'ti bi akhir zamani min ummati. Ada juga di hadis lain mengatakan la taqumus sata asara ayatin. Salah satunya di situ adalah 1:40. Ada mengatakan 1:50. Jadi dena kama lino nareko perbandingan na arone wesiba makun raye 1:40. Ada mengatakan 1:50. Sekarang kan 1:7. Kamu masih jauh toh. Nah iya. Aja mau masih lemah akademi kama lino. Cuma kadang yang selalu promosi itu yang akhir zaman karena ada BTN-nya. Kemudian yang penting saya sampaikan di sini maka ia komati to matoe. Lisulori pamasena po Allah Ta'ala. Berarti umur sudah tutup. Umurnya sudah tutup.
tapi amal tetap jalan. Karena buku rekening amalnya terbuka. Kapan tertutup? Tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti dunia kiamat baru ditutup kitab catatan amal. Makanya ketika anak sholat, bapaknya dapat pahala. Namanya syafaat pahala. Kecuali ada di kitabnya Imam Abu Hanifah mengatakan anak yang tidak pernah diakikah oleh orang tuanya, itu orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala. Nah, ini yang penting sedikit saya bahas. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu tergadai. Istilahnya di komakada tergadai, agar mampaketani ya. Maketani. Ya kongka galu ya paketaniangang, apakah hasilnya diambil? Kan tidak. Makanya ketika ada anak tergadai, kebaikannya tidak didapat orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan akikah anakmu sebagai tebusan untuk gadaian itu. Kan ukiro. Masalahnya, biasakan ke masalah. Maka tapi kok nggak tahu mati nade ni akikai. Kan biasa ada toh? Atau di akikah cuma pakai ayam. Saya pernah dapat satu kitab, akikah dengan ayam itu sah. Ayam jago. Cuma itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat, bukan ahli fikih. Kalau ahli fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal sepakat tidak sah. Jadi ya kongka maka ada asai hakika pakai manu, berarti itu ada pendapat. Sahabat, bukan ahli fikih. Hanya ada satu sahabat dan ini pendapat dianggap lemah. Karena yang paling kuat akikah sah dengan kambing atau domba, itu seluruhnya. Syafi'i mengatakan boleh sapi. Karena satu sapi itu nilainya 7 ekor kambing. Nah, situ makanya dalam Fiqhul Islam Wadillah itu kalau karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, kalau kita buka itu pendapat Imam Syafi'i, bahkan kalau di Mukrimul Muqaddamah juga ada, di Fiqh Al-Bajuri juga itu dijelaskan para ulama. Cuma yang penting saya sampaikan di sini bahwa ketika ada orang yang tidak sempat diakikah kemudian meninggal. Dari sinilah guru Taqi Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ya ko angka tau dena pura yakikai namate akikai wiko mate, tapi bukan akikah namanya, matampung. Ini penting. Agak istilah nak koki pangkep. Matampung juga ya. Sampu ya. Iya mitulai tamput tau mate de na pura yakikai. Iya ko manasai pura takikai ajak tetampung. Karena ia tuh at-tampungannya pasele akikah mi. Tapahan nih. Jadi tahu matewe itu itampung apa ia kau tahu ya kekaiwi. Tapi ia kau mana sai pura kekai waktu natubo tidak usah aja nata tampungi. Nasaba ia itu fungsina atampungange. Ini juga imam pegawai syarat harus kasih tahu. Kalau menyembeli pada pelaksanaan atampungan itu akikah. Sembelihan akikah untuk almarhum. Maka dawat diga angka cidi tau pandrita palabai Abu Hanifah. Dia mengatakan orang yang tidak pernah diakikah meninggal pun boleh diakikah. Tapi bukan syariat akikah. Namanya sedekah akikah. Sama kedudukannya kurban. Kalau orang sudah meninggal bukan syariat kurban. Tapi sedekah kurban. Ini nih. Tapi angka nama tu larangi. Ya nangkan ustaz makada. Dia nawading. Berarti sudah ada pendapat pikir tau. Jadi ia miak lau podangi makadan kepala bayi. Angka tau dia na pala bayi. Ini menikah kami tolah. Kan begitu. Sebenarnya ceramah begitu Pak. Saya itu enggak pernah mutlak harus ini. Enggak. Selama ada pendapat ahli fikih silakan pakai. Karena kalau kita mau pakai satu mazhab enggak bisa. Yang penting kan ada dalil. Makanya itu kan Imam Tasyafi mengatakan akikah itu kan cuma 3 hari. 7 hari kelahiran. 14 hari kelahiran dan 21 hari kelahiran. Itu sunnahnya. Kalau tidak sempat, kapan engkau punya waktu? Kalau anak itu sudah balik, maka dia yang mengakikah dirinya. Coba, itu aturannya dia. Tapi bagaimana ketika orang itu sudah dewasa? Dia yang mengakikah dirinya. Jadi kekama dia pernah pura akikah, kok ini nah akikah letak. Beli saja kambing, baru niatkan untuk akikah. Karena itu tergadai selamanya. Ya kong kagak maka ternikah dia nialah selena. Makanya orang yang tidak diakikah itu tergadai selamanya.
Ini makanya tanah tak tengerangi gare. Pak Mega tu tomatot tadi lo dia nak kai katia secerak lutu. Lutu pacerak nah. Pak Manu to. Nah ini makanya nanti kalau misalnya ada acara di rumah anak kita menikah misalnya sembelih sapi niatkan akikah. Nah, jadi ikutkan di situ sembelihannya cukup akikah. Macio nih. Nah begitu. Jadi kan akikah itu kalau anak laki-laki abdalnya 2 tapi sah kalau 1. Jadi aja tak ada mesti 2 pak bembek kalau nak ron enggak. Kamshan kata Nabi sah untuk 1 ekor kambing atau domba. Sebab apona Nabi tan akikai 1 kambing. Husain dengan Hasan itu 1 domba 1 domba. Jadi aja tak ada mesti 2. Cuma kalau mampu cukupkan 2. Kenapa? Karena di situ tanggung jawab laki-laki itu 2. Makanya pembagian warisan laki-laki itu dapat 2. Perempuan dapat 1. Tapi sebenarnya itu sudah adil. Cuma kadang orang tidak paham. Dia mengatakan laki-laki ini tidak adil. Kenapa perempuan dikasih 1? Laki-laki dapat 2. Sebenarnya sudah adil. Kenapa? Laki-laki kalau menikah itu sudah 3 warisannya. Perempuan kalau sudah menikah itu sudah 3 warisannya juga. Kan adil. Makanya pernikahan itu menyempurnakan agama. Tapi jangan ditambah ya, menikah 2 kali dapat banyak warisan. Enggak, jangan ditambah, enggak usah. Cukup sampai di situ. Ya. Kemudian perjalanan kan begini. Dari alam ruh, saya pernah baca di dalam satu kitab bahwa alam ruh itu 1000 tahun. Sisa butongi pancajinna ruwe nappa ipatamo kuwatan indo. Di alam rahim. Alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari yang normal. Ya normal toh. Ada ulama seperti Syafi'i itu kan 3 tahun lebih. Ya timanta Syafi'i telu tahun ngarua ulangi tampu. Makanya pas lahir itu giginya sudah tumbuh. Ya, makanya cerdas. Kemudian 9 bulan 10 hari itu di dalam perut ibu itu surga. Surga itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin mencium bau surga maka cium bayi. Itu persis sama. Jadi semua bayi itu baunya sama, tidak ada beda. Di mana-mana kalau kita cium bayi pasti baunya sama. Karena itu bau surga. Makanya kita kalau disunnahkan itu kalau cium bayi mulai dari pipi kanan baca sholawat, pipi kiri kemudian diubun-ubun, kemudian kita berdoa. Ya Allah pertemukan aku dengan bau ini kelak di hari kemudian. Makomoga robatete di. Nah ini yang jadi masalah karena ini mabonana makom. Nah ini jadi masalah. Ini kadang-kadang karena sunnahnya tidak terpenuhi. Kemudian alam rahim, kemudian alam dunia. Irokolino likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Itu hadis. Maka dia Nabi tungka sewa-sewa yang kemana waktu ingalana. Nah waktu ingalana umatku antara 60-70 tahun. Jadi umatnya Nabi itu antara 60-70 tahun. Tapi Nabi memang berdoa. Janganlah umur umatku itu panjang seperti umur umatnya Nabi Isa. Jadi Nabi sudah minta umur umatku jangan panjang. Cukup pendek. Kenapa Nabi tidak ingin kalau lama dihisap? Itu kuncinya. Makanya kong kapaboto pak. Kung mana Nabi taboto paling matandre patapulo tau boto na paja. Ya, nasabade na nule lari ko naliwang. Ya, kung mana Nabi Musa sisa butong umuro na kan paling 900 tahun menjudi. Kan begitu. Jadi itu umat Nabi sudah berdoa. Kan ada 5 doanya Nabi itu. Yang pertama umur umatku jangan terlalu panjang. Yang kedua jangan engkau jauhkan umatku darimu. Ketika engkau panggil dalam keadaan senang dia tidak datang maka panggil dalam keadaan susah. Nah, ini yang banyak orang tidak pahami pak. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya sering ambil analogi sederhananya. Kalau suami sayang sama ibu, perbanyak sujud bu. Karena kapan tidak banyak sujud ketika keluarga kita bagus, keluarga kita tenang, keluarga tidak ada gangguan, kemudian kita tidak sujud, maka tunggu pasti ada musibah. Tunggu itu pasti. Tapi itu bukan musibah. Itu nikmat yang Allah berikan karena doanya Nabi. Maka dia Nabi tak aja tapabelaiwi ummakku popolokidi. Ya kotoli dalam keadaan sanana denalo oli masusai. Makanya biasa tahu pak salingku pilakai dan apa matahaju. Iya. Kadang-kadang kan begitu. Ya waktu na dega kamakanja mau pasi balakai na tuh lima nonton sinetron. Karena mapak dandu. Baka matito. Tapi sisa nama candri lakai dan apa moto matahaju subhanallah subhanallah subhanallah. Ya kan begitu.
Begitulah cara Allah memanggil umatnya Rasulullah supaya tidak jauh. Jadi kan Nabi tamakada ya komuli dalam keadaan sanana dena lo ulli masusai. Nah begitu. Jadi segala sesuatu yang datang itu bukan musibah. Kalau saya itu adalah rahmat Allah, cuma bentuknya berbeda. Begitu. Kita kira. Makanya termasuk penyakit. Kan Nabi tamakada untuk umatku sehari semalam kena penyakit 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imamul Ghazali itu dalam riwayat menangis kalau tidak sakit dalam 1 bulan. Teriko dena malah selalu nasi ulangi nasabak mitau iko ya lupa kupong Allah Ta'ala. Kapan dia demam dia sujud syukur. Kan Nabi tamakada 1 tahun dosanya dihapuskan ketika dia sakit sehari semalam. Imam Malik mengatakan tidak ada penyakit yang paling aku rindukan kecuali demam. Karena seluruh tubuhku merasakan sakit. Nah begitu. Jadi aja tamasela. Kau masamang angkat tunang kebiasa kau wani. Semua kita pasti alami itu. Yang penting pasang pajamuki. Yang mikro dia pasang pajak. Wallahu alam. Madari itu okon rotin. Jala ngasih jala. Kipasnya tapi mapala pa pinadinge. Panas. Isaliwa pi matinro napa menyamang. Denurle monro kamarae. Itu adalah panas yang dikirim oleh Allah untuk meruntuhkan dosa-dosa kita. Ya kau makiro Pak Burana lo ki majene. Obatnya itu baru wudu kemudian sholat taubat 2 rakaat baru tidur, insya Allah tidur itu. Nah, itu caranya. Nah, itu. Cuma kadang ini, wah apakah masuk papi saliwang? Enggak, ambil air wudu, sholat taubat 2 rakaat baru tidur insya Allah. Tidak panas itu. Itu caranya. Jadi itu caranya Allah melepaskan penyakit dalam diri kita. Istilahnya penyakit termasuk nalega ila sedosa kota kalewe. Kemudian saya tidak usah terlalu panjang nanti tidak selesai ini. Saya buka jam dulu. Tapi ngarang mo kak ko mali wangi wetuna. Madadi itu ko matanga nga macaraman balupay. Magampamo aseme bamoki to. Kemudian iya ko di dunia ini kan likul lisan hasabi wasabi umati baina sitina wasabaina antara 60-70 tahun. Kemudian okonilinoe agak berat. Ini nih. Nasaba iya linoe taluagaga melo ipadeceng. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia dan pemeliharaan diri. Kada 2 mite makadami hablu minallah hablu minanas. Padahal angka hadesa makade nabi ta aja mu gau bawangi alemu. Termasuk itu kucakaru dulada kina dia tu matinro. Tulisa say mi matay manang ka mana mata mako tuli macakaru itu ndak boleh. Maka nabi ta aja mu gau bawangi alemu. Kasih haknya dia. Tidur. Makanya tu tinro katelu. Angka yasa tidur syaitania, angka tidur ilahiyah, angka tidur sunnatullah. Iya ko cakaru dulada kita matinro itu sunnatullah. Iya ko tidur ilahiyah, angka tu tahu maka meka matinro masija supaya moto ka masampai tahajud. Siage tanah matinro itu teh terhitung salat sunat. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau makada meka moto matu tatesi di masampai tahajud, jadi jam 9 kita sudah tidur. Ya ko tatesi rata tinro latu tatesi di itu dihitung salat sunat sampai situ. Yana tu nakana nabita umakku matinro minareka ngipong Allah Ta'ala sampai sunnah. Nareko tidurnya dia niatkan untuk bangun sholat. Yang kedua, orang yang tidur karena mengistirahatkan diri dari sholat. Misalnya pure matahaju nama teko, maka kajo matinro-tinro untuk tajangi subuh. Itu juga pahala. Jadi ia ada tinro makai pelang, kata lu tu tinro makai pelang. Matinro karena istirahat, si matinro karena menunggu waktu sholat. Nah begitu. Si bawa tidur ilahiyah kiasang emak gosi pitawe mekilo matinro. Maka dia cakar dulu ada kapal dia tu cakar dulu. Cuma madosa mi koto monro lebih baik tinggalkan. Kak biasa ketemu mak gosi pukul siapa aja maka dia juli ya cakar dulu ada kami kalau matinro. Padahal dia tu cakar dulu. Cuma menghindari dosa itu namanya tidur ilahiyah. Makiro. Yang ketiga tidur syaitania maka tok bapita na tinro. Itu tinro setannya tu. Nak kadana pak katobe assalamualaikum tapamatinro. Maka da barakallahu tapalala matana itu. Padahal dia ko menonton di Piala Dunia lah tu ele dia cakar rudu. Itu setonia. Itu. Kemudian
Iya kolino Kang, tugasnya cuma dua mi. Ini saya harus luruskan ini supaya aja stres. Tugasnya tolino dua. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa. Dengarnya, tugasnya dua mi ya, berusaha, berdoa. Kesimpulan terakhir, alingi puang Allah Ta'ala nemator, supaya tamal saudu. Cuma kadang ini malasa ki nasabak namu ya ropak dekengi itu merekengi. Ujame seko matu asele ne, tos nares ne itu. Jadi loki pasaya baluki napaki milo doang. Angkana tarala dega tarala urusan puang Allah Ta'ala. Mak galungi yang penting pura ki makareso tatana ngeseta ilodong ini pasalama angka tadupa dega tadupa tata angka selena. Kama komiro. Jadi aja nih dimurusi sekok matu dupa ya malah selalu memang itu. Apa tanya urusan tayro. Urusan na tawe dua mi berusaha mi na berdoa. Pakuli malu berbuat. Nah itu selebihnya aling pong Allah Ta'ala yang murusui. Iya na tu namanya tahu pusing. Apa alina mana melo misang. Manu ka apa manu matu. Tahu stres nanya tu. Apa urusan na pong Allah Ta'ala melo nurusu. Nah, ini penting supaya dia stres. Yan na to na makay kataw tapa makanya deken na tapi pa deken na seko tapa seko mati. Sisan na najama salah-salang. Mabo. Kamakiro. Apa alina mi pong Allah Ta'ala misang ya sele na tanya idi. Jadi manusia berbuat dan berdoa. Jadi ini penting supaya aja ta masalah kehidupan. Pamiga tu to makoko apa masih salin nama to calelena. Dapat talu mina melo dapat pitu. Iya. Tahu mangoto baru macina tu mangoto baru. Begitu nasa nyampe nyawane yan mangoto baru. Mangaset tu datudang. Ni kamakan manyamang ya tudang ko tembok-tembok. Ya ko romangoto mapat di ulu kadage ya kamjara cicil atau bulat pemang. Begitu. Coba nama-nama ibi. Makanya latunro gitu maka deh ko ganna yo to ganna idi mu malia motor sepeda na muli. Mas sepeda kamu mu buang na de ka madotorokan. Itulah tinro. Ya ko ganna idi mu malia ngoto motor na muli. Magay supaya kana sesa. Iyo pwede ganna iya motor macicil oto ki namula kay cari mana to. Munro tu datur ako makakutung dega. Ini yang banyak. Macicil macam ne. Kaca lay cicil, ambala lay cicil manang. Iya. Nasa nga po meron manyama pa. Maka diguro biramu itu nalalungya sujangan na nalalungya tanggala. Ya, itu. Menapahang ibu-ibu yang masih makanya di dunia ini sebenarnya Pak Bu itu hanya sebagai ladang untuk mendapatkan pahala. Tapi aja tak kada dipisahkan dunia dengan akhirat itu keliru. Angkat Allah mangoje, mapulotongi mangoje, cicila motor minalolongang. Makanya itu orang tua orang Bugis dulu kemak bangu bolai itu bolano gi mega tau dia napahang itu. Rumah orang Bugis itu kan angka lego-legona. Agak istilah no koy. Lego-lego. Iya tuh lego-lego tanya bola tapi tanya lala boleh. Masih terikat dengan rumah. Jadi ya komelo musalai bola mo kokoro lepang. Pakanjaki rampan na nyawamu, pakanjaki diamu. Maka demeka lo sapai dale halala tapuang untuk keluargaku nan wija-wijaku. Nang katawat di ngupake untuk agamamu. Tapak barakakang kita mudahkan. Joka ni, ya kode gaga talolongang itu jihad selamanya. Nah sebab makanya bita orang yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya itu jihad fisabilillah. Yo pun makada me kalau mangoje bejang kakamaya kamajara cicilan motor ya tu tahu mau gara-gara cicilan. Makanya makade guruta niat yang paling pokok. Okominia emonro. Jika komunia kang ibadah itu ibadah. Ya komunia kang lino ya tu. Kan begitu. Makanya maketa pandrita niat untuk akhirat macumo tu linomu. Kan begitu. Itu kere. Contohnya ya kumata nangase ki tu gasari Tu atau atau nasari ni gare, tu gak sebe. Kade, makanya niatkan untuk akhirat, nanti dunia ikut. Kami milestir, pada mi ko tau manre pak, maka tu ka tau manre bami. Maka ada bismillahirrahmanirrahim. Iya tu bismillahirrahmanirrahim, doa makan. Itu. Tapi agak tujuan tak manre. Agak tujuan tak. Maka supaya masoki, denah ko. Iya ko tau manre ini akan untuk ipake makasibiyang.
Tetepasan itu?